wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat belajar? Masih. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Iya. Kita mau kemana kalau tidak masuk? Saat. Ya sudah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sekarang waktunya apa? IPA. IPAS. Ya, dibuka IPASnya dulu. Ada PR atau tidak? Tidak ada. Ya. Silakan dibuka IPASnya. Halaman berapa ini? Halaman 59. Ya, halaman 59. Coba dibuka. Yang paketnya halaman 60. Coba dibuka dulu. Ya. Dilihat dulu. Sudah siap belajar ya? Ya. Coba sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Ayo, tepuk semangat. Sekarang dibuka bukunya, coba dibaca dulu. Bu Asma kasih waktu 3 menit. Setelah itu kita bahas bersama-sama materinya ya. Nah, sudah? Rasa waktunya sudah selesai. Sebelum kita mulai materi hari ini, Bu Asma pengen tanya, minggu lalu kita bahas tentang apa? Tentang gaya di sekitar kita. Gaya di sekitar kita. Gaya itu apa? Gaya kemarin itu apa? Apa? Gaya itu apa? Tarikan atau dorongan. Macamnya gaya itu ada apa saja? Ada gaya apa saja? Gaya otot, terus gaya apa lagi? Gaya pegas, gaya apa lagi? Apa? Listrik statis, terus apa lagi? Kemarin kita belajar tentang apa saja? Gaya gravitasi. Juga Asma yang tanya, gaya otot itu yang bagaimana? Contohnya? Tarik menarik, contohnya kayak apa? Tarik hitam, tambang, apa lagi? Contoh lain gaya otot apa? Olahraga, terus apa lagi? Apa? Mengangkat meja, ya. Itu semua dilakukan dengan menggunakan gaya otot. Langsung saja ya, kita masuk pada materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu perubahan wujud zat dan benda. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengidentifikasi 3 wujud zat: padat, cair, dan gas berdasarkan ciri-cirinya. Yang keempat, menjelaskan perubahan wujud zat akibat pemanasan dan pendinginan. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan sikap ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan melalui pengamatan dan percobaan sederhana. Sebelum mulai materi, Bu Asma pengen tanya, yang kalian ketahui tentang zat itu apa? Ada yang tahu zat itu apa? Sesuatu apa? Sesuatu massa. Apa? Kayak apa? Zat itu apa? Sesuatu yang memiliki massa atau ruang. Yang lainnya apa? Ada yang tahu? Ya, kita bahas bersama dulu ya. Nah,
zat. Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya, jadi zat itu memiliki ruangnya masing-masing, mempunyai massa, mempunyai bentuknya berbeda-beda. Nah, zat itu ada wujudnya ada beberapa macam. Coba kita bahas bersama-sama. Nah, wujud zat itu ada 3. Yang pertama ada apa ini? Ada. Yang kedua ada cair. Yang ketiga ada gas. Padat itu yang bagaimana coba? Padat itu gimana? Tidak boleh. Apa? Tidak apa? Bentuknya tetap. Bentuknya tetap. Ya. Terus apa lagi? Apa? Padat. Padat itu apa? Bentuknya tetap. Oke. Terus tidak berubah. Ya, volumenya tidak berubah. Kalau cair, yang kedua kan ada cair. Cair itu yang bagaimana? Minuman seperti minuman. Ya, bentuknya berubah mengikuti wadah. Oke. Kalau yang ketiga, gas. Gas itu yang bagaimana? Gas ini? Apa? Kita bahas bersama. Benda padat. Yang pertama ada benda padat. Cirinya benda padat. Yang pertama bentuknya tetap. Benda padat itu bentuknya tetap. Misalkan meja. Meja ini bentuknya tetap apa tidak? Tetap ya. Misalkan mejanya di sini dipindah ke sana, bentuknya tetap tidak berubah. Dan kemudian volumenya juga tetap. Jadi benda padat itu tidak berubah. Itu ada contoh yang pertama, ada contoh apa itu? Es batu yang membeku. Yang kedua ada apa? Kursi. Kursi itu padat apa tidak? Padat. Bentuknya tetap apa tidak? Tetap. Kemudian yang ketiga ada gambar apa itu? Buku. Buku padat apa tidak? Iya. Kemudian yang terakhir ada gambar papan tulis. Bentuknya tetap apa tidak? Coba kalian contohkan yang ada di sekitar kalian sekarang. Apa yang merupakan benda padat? Yang lain? Tas. Apa lagi? Banyak sekali ya macam-macam benda zat. Pensil ya. Kita lanjut. Benda cair. Yang kedua ada benda cair. Benda cair itu ciri-cirinya bentuknya tidak tetap, mengikuti wadahnya. Cair itu benda cair. Misalnya air. Ada yang bawa botol? Iya ya. Ini ada air. Airnya dimasukkan ke botol. Jadi bentuknya seperti botol. Misalkan kalau airnya dituang ke gelas, bentuknya berubah apa tidak? Berubah. Misalnya kalau airnya tak pindah ke ember, berubah apa tidak? Berubah. Itu namanya benda cair. Benda cair itu bentuknya tidak tetap, berubah mengikuti wadah. Volumenya tetap. Contohnya benda cair ada apa ini? Yang pertama ada air. Yang kedua ada madu. Ini apa? Sirup. Yang contoh benda cair yang lainnya apa? Bensin, susu. Apa lagi? Oli. Terus apa lagi? Solar. Nah, sama air itu sama. Ya, banyak sekali ya contoh dari benda cair itu. Selanjutnya yang ketiga ada benda gas. Benda gas itu memiliki ciri-ciri bentuknya tidak tetap. Benda gas itu tidak tetap, volumenya juga tidak tetap dan mengisi seluruh ruangan. Ayo fokus dulu ke depan. Ayo lihat. Nah, benda gas itu mengisi seluruh ruangan. Contohnya apa? Itu apa?
ya. Nah, perubahan wujud zat. Sekarang kita bahas tentang perubahan wujud zat. Yang pertama ada mencair, yang kedua ada membeku, yang ketiga ada menguap, yang keempat ada mengandung, dan mengkristal. Coba mencair itu yang bagaimana? Ya, perubahannya dari apa ke apa? Di mencair itu dari ya beku ke cair. Kemudian kalau membeku, cair ke beku. Kalau menguap, cair ke gas. Betul. Kalau mengembun, ayo dilihat di bukunya tadi. Dilihat di bukunya. Terus kalau nyublim, dilihat. Itu kan contohnya. Kalau padat ke gas, kalau mengkristal, apa itu? Kita bahas bersama dulu ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama contoh perubahan wujud mencair. Nah, mencair itu semula beku menjadi cair. Contohnya apa? Ini ada gambar apa ini? Es krim. Es krimnya awalnya beku kemudian menjadi cair. Nah, contoh lain apa? Ada yang bisa menyebutkan? Contoh lain dari perubahan mencair apa? Pak, contoh lain. Lihat di bukunya. Lilin meleleh. Apa lagi? Es krim cair. Terus yang lain? Es batu cair. Ya, coklat kena panas. Terus apa lagi? Apa lagi nak? Apa lagi? Nah, itu tadi contoh perubahan dari mencair. Kemudian yang kedua ada contoh perubahan
Bu Asma punya lagu, mari kita nyanyikan bersama ya. Coba berdiri dulu, berdiri. Ya, berdiri di bangkunya saja juga. Nah, ini nadanya potong bebe angsa. Bisa lagu potong bebe angsa? Bisa. Oke, kita nyanyi bersama ya. Benda itu ada tiga. Yang pertama itu ada benda-benda, sifatnya padat, bentuk dan tetap, ukuran tetap dimanapun berkenan. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari dan belakang. Buat air ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuai masalah. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Ketiga itu adalah benda yang tidak ukurannya tetap, bentuknya bukan sesuai badan. Contohnya uang udara dan asap, bentuk berubah sesuai badan. Contohnya uang udara dan asap. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Bu Asma punya KPD supaya kerjakan ya. Coba diperhatikan dulu ke depan. Nah, ini ada papan, kelompokkan berdasarkan sudutnya. Bu Asma punya beberapa gambar, ada wujud zat padat, ada cair dan juga gas. Nanti kalian kelompokkan berdasarkan warna. Warna merah benda apa? Zatnya padat. Warna kuning zatnya cair. Warna biru zatnya padat. Oke. Nanti kalian ambil dua-dua ya. Silakan maju ke depan. Siapa yang mau maju? Ya, bisa. Nah, bentar. Yang lainnya diperhatikan dulu. Dika ini ada gambar apa? Mobil. Mobil termasuk zat padat. Kenapa? Karena bentuknya tetap. Oke. Yang kedua ini ada gambar apa? Minyak goreng termasuk cair. Kenapa? Bentuknya berubah. Oke. Tepuk tangan buat Dika. Selanjutnya siapa yang mau maju? Silakan Bes. Oke, coba. Ini ada gambar apa ini? Es. Es ini termasuk apa? Benda cair karena apa? Mengikuti wadahnya. Yang kedua ini ada gambar apa? Kereta api. Kereta api termasuk apa ini? Kenapa? Ya, apa? Mengeluarkan asap. Tepuk tangan buat Ubed. Silakan, saya mau maju. Oke, kawan. Nah, coba dihitung dulu ya. Ini ada gambar apa, Wawan? Jam. Jam ini termasuk ke dalam padat. Kenapa kok padat? Karena tidak berubah. Betul. Terus ini apa? Gambar susu. Termasuk dalam bentuk cair. Karena apa? Mengikuti wadahnya. Oke, tepuk tangan buat Wawan. Silakan. Kaila apa Talita yang mau maju? Oke, silakan Talita. Mbak, diperhatikan yang lainnya. Ini Talita ada gambar apa Talita? Sepatu termasuk benda padat. Kenapa?
ada gambar apa Kaila? HP. HP ini termasuk benda apa? Padat. Karena apa? Bentuknya tetap. Kemudian yang kedua ini apa? Panci. Iya, panci. Kenapa ini pancinya? Kok sampai jadi gas? Kenapa? Oh, karena mengeluarkan asap. Ya. Bentuknya apa kalau gas itu? Ciri-cirinya apa tadi? Berubah. Tepuk tangan buat Kaila. Coba semua ya. Nah, oke. Selanjutnya Bu Asma punya kuis. Coba nanti kalau kalian menjawab angkat tangan dulu ya. Ya. Kita masuk pada kuis pertama. Zat yang memiliki bentuk dan volume tetap sambil duduk. Apa? Padat. Benar apa salah ya? Kita lihat bersama dulu ya. Nah, iya. Zat yang memiliki bentuk dan volume tetap adalah benda padat. Jawaban juga benar. Kalau yang memiliki bentuk dan volume tetap itu benda padat. Kalau tidak tetap, benda cair. Oke. Sekarang soal yang kedua. Air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es. Proses perubahan wujud tersebut dinamakan membeku. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, betul. Jawaban nomor 2, proses perubahan wujud dari air menjadi es disebut membeku. Kemudian, zat yang bentuknya mengikuti wadah. Kita lihat, kita buktikan sama-sama ya. Sambil duduk saja. Nah, yang betul jawabannya cair. Cair ya Wawan. Zat yang bentuknya mengikuti wadah. Ya, itu cair. Kemudian pertanyaan yang keempat, proses perubahan cair menjadi gas disebut beda-beda. Coba ya, kita lihat jawabannya apa ya. Nah, iya betul. Proses perubahan cair menjadi gas disebut menguap. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Apa? Masak air. Masak air. Nanti mengeluarkan uap. Selanjutnya, yang termasuk peristiwa menyublim. Harus mengecil. Kaila apa Kaila? Talita? Ubed apa? Wawan? Apa ya? Air mendidih. Jika apa Jika? Kapan mengecil? Coba ya kita buktikan sama-sama. Jawabannya benar apa? Nah, yang benar yaitu kalau harus mengecil. Itu contoh peristiwa sudah selesai, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita, bahas tadi kita bahas tentang apa saja? Wujud zat dan materi. Zat tadi apa? Zat itu apa? Bukan jenisnya. Iya, zat itu apa? Yang keras juga? Sesuatu yang apa? Ya, sesuatu yang mempunyai massa dan ruang. Kalau wujudnya zat tadi ada apa saja? Ada padat, cair, gas. Padat itu contohnya seperti apa tadi? Meja, kemudian buku, terus handphone, kursi. Oke. Kalau yang cair, contohnya apa kalau yang cair? Cair. Ayo, cair. Apa?
banyak sekali ya. Terus kalau perubahan wujud benda itu ada satu mencair. Mencair tadi apa? Perubahan dari cair padat ke cair. Contohnya apa? Es batu meleleh. Kemudian yang kedua membeku. Membeku itu perubahan dari apa ke apa? Cair ke padat. Contohnya apa? Es batu. Membuat es batu ya. Terus apa lagi? Perubahan wujudnya. Yang ketiga, mengembun. Mengembun itu yang bagaimana? Apa? Mengembun itu apa? Gas ke cair, ya betul. Contohnya apa nih mengembun itu? Air embun, ya. Sampai pernah ini melihat air embun di rumput? Nah, itu kan ada air embunnya, itu dinamakan air embun, ya. Perubahan gas ke ya. Kemudian nomor 4 ada menguap. Menguap itu apa? Perubahan dari cair ke gas. Contohnya apa? Ya, memasak air. Memasak apa mana? Jadi sampai mau masak mie. Ya. Kemudian menyublim. Menyublim itu perubahan dari apa? Itu kan contohnya kalau menyublim itu dari padat ke gas. Contohnya kapur harus mengecil. Terus yang terakhir ada apa saja? Apa? Mengkristal itu gimana? Mengkristal itu? Betul. Nah, sudah paham semua? Nah, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mau tanya? Oke. Kalau tidak ada yang mau tanya, Bu Asma rasa sudah cukup pelajaran kita hari ini. Bu Asma akhiri, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Bu Asma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.